Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Umi. Hari ini kita belajar melalui video online. Ya. Nah, materi kita hari ini mengenai mendengarkan cerita pendek. Nah, anak-anak Umi, perhatikan. Yang pertama kita bahas adalah pengertian cerita pendek, di mana cerita pendek atau cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Ya, itu pengertian dari cerpen. Nah, unsur-unsur cerpen terdiri dari dua. Ada dia unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsik, ya, unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Atau unsur intrinsik, sebuah cerpen memiliki unsur pembentuk yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Apa itu? Nah, yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Nah, unsur yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot adalah urutan peristiwa yang ada di dalam cerpen. Umumnya, alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, ya, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Nah, yang ketiga adalah setting. Apa setting? Setting latar atau tempat, waktu dan suasana yang terdapat pada cerpen. Itu dia. Nah, yang keempat adalah tokoh. Tokoh pemeran yang diceritakan dalam cerpen, baik pemeran utama maupun pemeran pendukung. Itulah dari unsur-unsur cerpen, ya, unsur intrinsik. Sedangkan selanjutnya watak, ya, yang keempat tadi watak. Sifat dari pemeran yang ada di dalam cerpen, watak dibagi menjadi 3, yaitu protagonis atau tokoh yang baik, antagonis, tokoh yang jahat, dan netral, ya, tokoh yang netral, ya. Nah, yang kelima, sudut pandang. Apa sudut pandang? Sudut pandang adalah cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Nah, sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama menggunakan pelaku utama atau menggunakan kata aku. Itu merupakan tokoh utama. Nah, yang kedua, pelaku sampingan. Menggunakan aku menceritakan tentang orang lain. Nah, yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Yang pertama, serba tahu menggunakan kata dia menjadi tokoh utama. Yang kedua, pengamat, dia menceritakan orang lain. Itu dia. Nah, yang keenam, ada dia amanat. Apa itu amanat? Pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Nah, itulah tadi unsur-unsur dari cerpen. Jadi ada dia 6 unsur, ada 6 unsurnya, ya.
Yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga setting, yang keempat penokohan atau tokoh, yang kelima watak, yang keenam sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, selanjutnya unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur yang melatar belakangi pengarang, baik itu berupa peristiwa riwayat hidup, pengalaman, dan juga gaya penulisan yang digunakan oleh pengarang. Nah, itu dia unsur ekstrinsiknya. Nah, selanjutnya anak-anak Umi ada dia ciri-ciri cerpen. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama bersifat fiktif. Apa itu fiktif? Fiktif itu adalah karangan dari sebuah penulis, ya, atau disebut dengan tidak nyata, gitu ya. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Itu ciri-ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga dapat dibaca dengan sekali duduk. Nah, yang keempat diksi. Diksi itu adalah pilihan kata, dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. Jadi diksi itu harus menggunakan bahasa yang mudah sehingga pembaca mudah memahami isi cerpen tersebut. Nah, itu dia. Nah, anak-anak Umi, selanjutnya yang kelima memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. Itu dia. Selanjutnya, anak-anak Umi, ciri yang keenam biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Ya, biasanya cerpen itu dituliskan berdasarkan peristiwa kehidupan. Nah, selanjutnya yang ketujuh memiliki pesan moral yang terkandung. Jadi ada pesan moral yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Itulah ciri-ciri dari sebuah cerpen. Nah, apa fungsi cerpen atau cerita pendek? Yang pertama fungsinya sebagai rekreatif. Apa itu? Sebagai penghibur. Selanjutnya yang kedua apa? Fungsi estetis. Apa estetis? Memiliki nilai keindahan. Selanjutnya apa fungsinya? Fungsinya didaktif, memberikan pembelajaran. Itu dia. Fungsi yang keempat, fungsi moral, moralitas. Apa? Yaitu nilai moral. Nah, selanjutnya fungsi religiositas, ya, memberikan pelajaran tentang religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Nah, itulah dia tadi yang kita bahas mengenai cerpen. Nah, Umi harapkan anak-anak Umi sudah paham mengenai penjelasan dari yang Umi sampaikan mengenai pengertian unsur-unsur, ciri-ciri, dan fungsi dari sebuah cerpen. Ya, anak-anak Umi, jangan lupa materinya dicatat di buku catatan. Nah, untuk tugas anak-anak Umi latihannya, carilah satu contoh cerita pendek lalu tuliskan di double folio. Jadi itu untuk latihannya. Ya, anak-anak Umi. Nah, materi kita hari ini sampai di sini Umi ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.